De la Ligue des Champions, Paris a un but de retard ayant perdu 3-2 l'aller au Parc des Princes et 2 buts de retard après l'ouverture du score catalan. Après 11 minutes seulement, but de Rafinha. Et les Parisiens... Malam kelam pada 16 April 2024 menjadi momok yang tak terlupakan bagi para penggemar Barcelona. Di Parc des Princes, Ousmane Dembélé, putra yang pernah dipuja di Camp Nou, menjelma menjadi algojo yang kejam. Dengan golnya untuk Paris Saint-Germain, ia merobek hati para culers, ditambah senyum dinginnya yang penuh percaya diri usai kemenangan, seolah menertawakan masa lalunya di Catalonia. Kartu merah Ronald Araujo yang mengubah seluruh dinamika pertandingan menjadi puncak kehancuran Blaugrana malam itu. Kekalahan itu bukan sekadar skor, melainkan luka pengkhianatan yang masih membara di dada setiap pendukung Barcelona. Namun, pada 28 Agustus 2025, undian Liga Champions menghadirkan panggung pembalasan. Barcelona dipertemukan kembali dengan PSG di laga pembuka fase grup musim 2025/2026. Kesempatan emas untuk menghapus noda, membungkam senyum Dembélé, dan mengembalikan kejayaan Blaugrana. Kembali ke malam kelam itu, Barcelona datang ke Parc des Princes dengan harapan tinggi. Leg pertama perempat final Liga Champions 2024 di Camp Nou telah berakhir dengan kemenangan tipis 3-2, menanamkan optimisme bahwa mereka bisa menyingkirkan PSG. Namun, segalanya berubah dalam hitungan menit. Ronald Araujo, pilar pertahanan Barcelona pada saat itu, diusir keluar lapangan pada menit ke-29 setelah pelanggaran kontroversial. Kartu merah itu bukan hanya mengurangi jumlah pemain, tetapi juga mematahkan semangat tim. PSG, dengan Dembélé dan Mbappé sebagai motor serangan, memanfaatkan keunggulan numerik itu dengan sempurna. Dembélé, yang pernah menjadi investasi mahal Barcelona seharga 105 juta euro pada tahun 2017, tampil layaknya monster yang tak kenal ampun. Golnya di menit ke-40, yang menyamakan kedudukan, mengubur harapan Barcelona. Ketika peluit akhir berbunyi, skor 4-1 untuk PSG di leg kedua dengan agregat 6-4 menjadi tamparan keras. Namun, yang lebih menyakitkan adalah momen pasca pertandingan. Dembélé terlihat sedang senyum yang seolah seperti mengejek, merayakan kemenangan di depan ribuan penggemar Barcelona yang hadir. Bagi culers, senyum itu adalah pengkhianatan. Media sosial pun meledak. Akun-akun penggemar Barcelona mengecamnya sebagai ular pengkhianat dan pemain yang tak tahu terima kasih. Kartu merah Araujo menjadi titik balik yang disesali. Bek Uruguay itu, yang dikenal karena ketangguhannya, membuat keputusan gegabah yang merugikan tim. Analisis pasca pertandingan menunjukkan bahwa pelanggarannya terhadap Bradley Barcola, yang berujung kartu merah, terjadi karena miskomunikasi di lini belakang. Tanpa Araujo, Barcelona kehilangan organisasi pertahanan, dan PSG, dengan Dembélé sebagai ujung tombak, mengoyak lini belakang Blaugrana dengan mudah. Statistik malam itu mencatat Dembélé dengan 1 gol dan 3 dribble sukses, penampilan yang membuatnya jadi pahlawan PSG, tetapi musuh nomor 1 di Catalonia. Ketika undian Liga Champions diumumkan pada 28 Agustus 2025 di Monaco, sorak-sorai pecah di kalangan penggemar Barcelona. PSG, tim yang menghancurkan mimpi mereka musim lalu, kini berdiri di depan mereka sekali lagi, kali ini di laga pembuka fase grup. Bagi Barcelona, ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah kesempatan untuk membalaskan dendam, mengembalikan harga diri, dan, yang terpenting, menghapus senyum Dembélé dari ingatan kolektif para culers. Barcelona musim 2025/2026 bukan lagi tim yang rapuh seperti setahun sebelumnya. Di bawah asuhan Hansi Flick, yang telah membawa disiplin taktik dan semangat juang baru, Blaugrana tampil lebih solid. Investasi pada pemain muda seperti Lamine Yamal, yang kini menjadi bintang dunia di usia 18 tahun,
Gavi yang pulih dari cedera panjang, dan Pedri yang semakin menunjukkan peningkatan yang luar biasa telah mengubah wajah tim. Ditambah kehadiran Dani Olmo yang diboyong dari RB Leipzig pada musim panas 2024, dan beberapa pemain baru lainnya seperti Rashford, Rooney Bargi dan Joan Garcia membuat Barcelona lebih mematikan. Statistik musim ini menunjukkan Barcelona sebagai salah satu tim dengan penguasaan bola tertinggi di La Liga dan produktivitas gol yang meningkat. Sementara itu, PSG masih menjadi kekuatan yang menakutkan. Meski kehilangan Kylian Mbappe yang pindah ke Real Madrid pada musim panas 2024, mereka tetap memiliki Dembele sebagai ancaman utama di sayap. Pemain asal Prancis itu yang kini berusia 28 tahun berada di puncak performanya. Pelatih PSG, Luis Enrique, mantan arsitek serangan Barcelona, juga menambah dimensi emosional pada pertemuan ini. Enrique, yang pernah membawa Barcelona meraih treble pada 2015, kini bersiap melawan tim lamanya dengan Dembele sebagai senjata andalannya. Pertemuan ini lebih dari sekadar 3 poin di fase grup. Bagi Barcelona ini adalah soal harga diri. Kekalahan 2024 meninggalkan trauma yang mendalam, tidak hanya karena skor, tetapi karena cara Dembele merayakannya. Kartu merah Araujo juga menjadi bahan introspeksi. Pasca pertandingan 2024, sejak kedatangan, Hansi Flick menyoroti perlunya disiplin taktik yang lebih baik. Kami kehilangan kendali karena satu momen, dan itu tidak boleh terulang, katanya dalam konferensi pers. Pertandingan pembuka fase grup ini juga krusial karena dinamika fase grup Liga Champions yang baru. Dengan format baru yang diperkenalkan UEFA, di mana 36 tim bersaing dalam satu tabel liga besar, setiap poin menjadi penentu untuk lolos ke babak 16 besar. Kemenangan atas PSG tidak hanya akan memberikan dorongan moral, tetapi juga keunggulan strategis dalam perburuan posisi teratas. Hansi Flick, dengan pengalamannya membawa Bayern Munich meraih treble pada 2020, telah menyiapkan Barcelona untuk pertarungan ini. Taktiknya yang mengedepankan pressing tinggi dan transisi cepat akan menjadi kunci untuk mengeksploitasi kelemahan PSG, terutama di lini tengah yang kerap kehilangan bola saat ditekan. Dalam latihan menjelang pertandingan, Flick dikabarkan fokus pada simulasi duel melawan Dembele, dengan Alejandro Balde ditugaskan untuk menutup ruang gerak sang winger. Lamine Yamal, yang kini menjadi andalan di sayap kanan, akan menjadi senjata utama Barcelona. Kecepatan dan kemampuan dribelnya, yang telah menghancurkan beberapa tim Eropa akan kembali diadu dengan bek kiri PSG, Nuno Mendes. Dari sisi psikologis, Barcelona memiliki keuntungan bermain di kandang untuk leg pertama. Dukungan penuh dari fans diharapkan menjadi tekanan tambahan bagi Dembele, yang kemungkinan akan disambut dengan siulan nyaring setiap kali menyentuh bola. Flick juga dikabarkan telah memotivasi tim dengan mengingatkan mereka pada kekalahan 2024. Ini bukan hanya soal menang, tapi soal menunjukkan siapa kita sebenarnya, ujarnya dalam wawancara dengan Mundo Deportivo. Kisah Dembele dengan Barcelona adalah drama panjang yang penuh liku. Dibeli dengan harga selangit pada 2017 untuk menggantikan Neymar, Dembele diharapkan menjadi bintang masa depan. Namun, cedera berulang dan inkonsistensi membuatnya tak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi. Ketika ia pindah ke PSG pada 2023, banyak penggemar yang lega, namun kekalahan 2024 mengubah persepsi itu menjadi kebencian. Bagi Dembele, pertandingan ini adalah kesempatan untuk membuktikan sekali lagi bahwa ia bukan lagi bocah cedera yang diremehi. Akan menjadi perang taktik, emosi, dan harga diri, dan dunia siap menjadi saksi pembalasan yang telah lama ditunggu.